Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lailatul Hasanasya dari kelas 12 UTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan materi KD 3.4, yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada Qada dan Qadar. Langsung saja, yaitu menjelaskan dan menganalisis makna beriman kepada Qada dan Qadar. Pengertian qada secara bahasa berarti hukum, ketetapan, dan kehendak Allah. Semua yang terjadi berasal dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum adanya proses kehidupan. Bahkan, Allah sudah menuliskan hal yang akan terjadi hari ini dan esok, entah itu suatu kebaikan, keburukan, dan juga tentang hidup atau mati. Pengertian qadar secara bahasa sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau secara istilah, qadar berarti sebuah penentuan hal yang pasti terjadi dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu merupakan yang sudah sedang maupun yang akan terjadi. Iman kepada Qada dan Qadar berarti percaya serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya. Untuk selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan menganalisis tanda-tanda beriman kepada Qada dan Qadar. Yang pertama, yaitu memiliki kesadaran yang tinggi dalam menyadari dan menerima kenyataan hidup. Yang kedua, menerima segala sesuatu situasi dengan penuh kesabaran. Yang ketiga, senantiasa berusaha dan tidak mudah menyerah. Yang keempat, memiliki sikap optimis dan pantang menyerah. Yang kelima, selalu bersikap tawakal atas segala ketetapan hidup. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan menganalisis hikmah beriman kepada Qada dan Qadar. Langsung saja, yang pertama yaitu melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha dan tidak cepat putus asa. Yang kedua, menghindarkan dari sifat sombong. Yang ketiga, menenangkan jiwa. Yang keempat, membiasakan diri buat bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, melatih diri buat lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yaitu mengidentifikasi dan menganalisis dalil-dalil yang berkaitan dengan Qada dan Qadar. Yang pertama yaitu surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-38. Yang kedua surat Al-Qamar surat ke-54 ayat ke-49. Dan yang ketiga hadis riwayat Muslim. Untuk bacaan ayatnya yaitu sebagai berikut. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir yaitu mengaitkan antara beriman, Qada dan Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap optimis, ikhtiar dan tawakal. Yang pertama, optimis. Manusia mempunyai kemampuan terbatas sesuai dengan ukuran yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Di samping itu, manusia berada di bawah hukum-hukum tersebut, qauliyah dan kauniyah, hanya berbeda dengan makhluk selain manusia, misalnya matahari, bulan, dan planet lainnya.
Yang kedua yaitu ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan takdir. Kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Yang ketiga yaitu tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam materi ini dapat disimpulkan yang pertama yaitu untung ruginya seseorang hanya ada pada kekuasaan dan kehendak Allah. Yang kedua, meyakini dan memastikan bahwa seluruh perbuatan, ucapan, dan gerakannya yang baik maupun yang jelek adalah terjadi karena adanya kehendak, takdir, dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.